Selamat datang dalam pembelajaran sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa kita kenal dengan SPBU. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dari pemahaman dan implementasi transformasi digital untuk PNS dalam mendukung Indonesia Digital 2045. Nah, Bapak Ibu, transformasi digital ini adalah bagian dari langkah besar menuju Indonesia Digital 2045. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita sebagai PNS perlu siap beradaptasi untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Nah, mari kita bersama-sama memahami bagaimana transformasi digital ini bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita lihat dulu apa saja sih tujuan dari pembelajaran ini. Yuk kita simak bersama. Tujuan yang pertama adalah memahami konsep transformasi digital. Ini adalah dasar dari semua pembahasan kita agar Bapak Ibu dapat mengerti apa itu transformasi digital dan bagaimana konsep ini diterapkan. Yang kedua, kita akan menjelaskan peran Bapak Ibu sebagai PNS dalam transformasi digital. Peran ini sangat penting karena Bapak Ibu adalah ujung tombak perubahan di lingkungan pemerintahan. Dan yang ketiga, kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan transformasi digital di sektor pemerintahan. Tidak hanya memahami konsep, tetapi juga bagaimana kita bisa menerapkannya secara nyata dalam pekerjaan sehari-hari. Setelah mengetahui tujuan ini, kita bisa mulai menggali lebih dalam mengapa transformasi digital menjadi sangat penting, khususnya untuk kita sebagai PNS. Yuk kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya terkait dengan pentingnya transformasi digital untuk PNS. Bapak Ibu, di era teknologi yang terus berkembang ini, transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita abaikan. Sebagai PNS, memahami alasan pentingnya transformasi digital akan membantu kita dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang. Jadi, ada 4 alasan utama mengapa transformasi digital sangat penting untuk kita. Di antaranya, yang pertama, perubahan teknologi di era revolusi industri 4.0. Teknologi berkembang begitu cepat dan kita perlu beradaptasi agar tidak tertinggal. Yang kedua, tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Masyarakat mengharapkan layanan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan efektivitas pemerintahan. Dengan teknologi, kita bisa bekerja lebih cerdas dan memberikan hasil yang lebih maksimal. Dan yang terakhir, mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan SPBE, proses pemerintahan menjadi lebih terintegrasi, modern, dan aman. Jadi, Bapak Ibu, inilah alasan mengapa transformasi digital begitu penting untuk kita sebagai PNS. Sekarang, mari kita pelajari lebih dalam tentang apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi digital. Yuk kita lanjutkan. Bapak Ibu, setelah memahami mengapa transformasi digital penting, sekarang mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi digital. Transformasi digital adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke seluruh aspek organisasi. Ini berarti cara kita bekerja, memberikan layanan, bahkan mengambil keputusan, semua berpusat pada teknologi. Transformasi digital juga berfokus pada efisiensi operasional dan peningkatan pengalaman pengguna. Bukan hanya tentang mempercepat pekerjaan, tapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, ada 3 elemen kunci dalam transformasi digital, yaitu teknologi, proses, dan manusia. Teknologi adalah alatnya. Proses memastikan semua berjalan dengan baik, dan manusia adalah penggerak utamanya. Jadi, Bapak Ibu, transformasi digital adalah perpaduan teknologi dan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas pilar-pilar utama dalam transformasi digital di pemerintahan. Baik, Bapak Ibu, untuk memastikan transformasi digital berjalan sukses, ada beberapa pilar utama yang perlu diperhatikan di lingkungan pemerintah. Yang pertama, kebijakan dan strategi.
Kebijakan yang jelas dan strategi menjadi pondasi utama untuk mendukung transformasi ini. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Teknologi yang andal dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi digital. Yang ketiga, SDM digital. Peningkatan literasi digital untuk PNS menjadi prioritas agar teknologi bisa dimanfaatkan dengan optimal. Yang keempat, pelayanan publik digital. Fokus utama kita adalah memberikan layanan yang mudah, cepat, dan transparan untuk masyarakat. Dan yang terakhir, keamanan informasi. Memastikan perlindungan data, sistem, dan infrastruktur dari ancaman cyber, akses tidak sah, dan kerusakan. Kelima pilar ini adalah landasan utama transformasi digital di pemerintahan. Selanjutnya, kita akan melihat peran PNS dalam mewujudkan hal ini. Bapak Ibu, sebagai ujung tombak pelayanan publik, kita memiliki peran yang sangat penting dalam transformasi digital. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, kita sebagai agen perubahan atau change agent, PNS harus mampu menjadi contoh dalam mengadopsi teknologi digital. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Dengan literasi yang baik, kita bisa memanfaatkan teknologi secara efektif. Yang ketiga, menerapkan teknologi untuk efisiensi kerja. Teknologi adalah alat untuk mempermudah tugas dan meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, mengembangkan inovasi layanan publik. Dengan berinovasi, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Nah, dengan peran-peran ini, kita bisa memastikan transformasi digital berjalan dengan baik. Namun, tentu ada tantangan yang harus dihadapi dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Setiap perubahan pasti memiliki tantangan, termasuk transformasi digital. Mari kita lihat apa saja tantangan yang sering dihadapi di pemerintah. Yang pertama, hambatan infrastruktur terutama di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Akses teknologi yang tidak merata menjadi salah satu kendala utama. Yang kedua, rendahnya literasi digital sebagai PNS. Hal ini perlu ditingkatkan agar transformasi berjalan lebih lancar. Yang ketiga, kesenjangan koordinasi antar lembaga. Transformasi digital membutuhkan kolaborasi yang baik antar berbagai pihak. Dan yang keempat, resiko keamanan cyber. Dengan digitalisasi, kita harus siap menghadapi ancaman keamanan. Meski ada tantangan, kita juga perlu strategi untuk mengatasinya. Yuk kita bahas di materi selanjutnya. Bapak Ibu, mari kita lihat strategi yang bisa kita terapkan untuk memastikan transformasi digital berjalan dengan sukses. Pertama, peningkatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini penting untuk meningkatkan kompetensi kita. Yang kedua, pengembangan infrastruktur teknologi di mana jaringan internet yang merata adalah kunci utama. Yang ketiga, penguatan kebijakan digital termasuk penerapan SPBE dan keamanan informasi. Dan yang keempat, kolaborasi dan inovasi kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta akan mempercepat implementasi. Dengan strategi ini, kita bisa menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh implementasi studi kasus yang sudah berhasil. Bapak Ibu, berikut adalah beberapa contoh sukses implementasi transformasi digital di sektor pemerintah. Yang pertama, e-kinerja. Aplikasi ini membantu produktivitas ASN secara real time. Yang kedua, aplikasi layanan aduan publik yang memungkinkan masyarakat melaporkan masalah dan mendapatkan respon secara cepat. Yang ketiga, open data. Dengan data yang transparan, kebijakan bisa dibuat lebih baik berdasarkan bukti. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya teori, tapi bisa diwujudkan dengan hasilnya. Mari kita lanjutkan dengan roadmap implementasinya. Bapak Ibu, mari kita lihat langkah-langkah besar yang direncanakan dalam transformasi digital untuk PNS. Di tahun 2025, semua PNS akan mendapatkan pelatihan wajib literasi digital. Di tahun 2030, target kita adalah digitalisasi 80% layanan publik.
Dan di tahun 2045 kita menuju pemerintahan berbasis AI dan Big Data. Roadmap ini menunjukkan arah yang jelas untuk mendukung Indonesia Digital 2045. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja keuntungan dari transformasi digital untuk kita sebagai PNS. Bapak Ibu, apa manfaat yang bisa kita rasakan dengan transformasi digital? Berikut adalah beberapa keuntungannya. Yang pertama, layanan publik menjadi lebih cepat dan responsif. Yang kedua, efisiensi kerja meningkat melalui otomasi. Yang ketiga, data yang terintegrasi membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, transparansi meningkat sehingga kepercayaan publik pun bertambah. Nah, dengan semua manfaat ini, kita bisa melihat betapa pentingnya transformasi digital untuk mendukung tugas kita. Bapak Ibu, transformasi digital adalah perjalanan bersama, dan kita sebagai PNS memiliki peran besar sebagai agen perubahan. Langkah awal yang bisa kita ambil adalah belajar teknologi baru, mendorong inovasi, dan terus berkolaborasi. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal mindset kita untuk terus beradaptasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dalam pembelajaran ini. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang lebih baik. Sampai jumpa di topik terakhir terkait dengan inovasi dan adaptasi teknologi digital.